Lihat jempol saya, Pak. Nah, ya kan? Empuk toh? 27.000 kilometer. Tahun 2012. Baunya aja kok bau dealer. Bau dealer ya? Ini gimana ceritanya, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat sore dari Bengkel AHA Motor Yogyakarta, bengkel kesayangan kita. Sini sudah mulai banyak kendaraan yang sedang diservis, Sobat Apedia. Ada Nissan, ada Honda. Ya, Mas Tri. Nah, depan kita ada 2 Elgrand. Nah, kita akan cari Mas Hardi. Nah, ini dia, Mas Nova. Kita cari Mas Hardi dulu. Mau bagi informasi apa dengan Mas Hardi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Ahapedia. Semoga selalu sehat dan juga banyak rezeki. Amin. Banyak istri. Gimana, Pak? Ya, Mas Hardi. Kemarin kita buat konten dengan Mas Nova tentang apa? Sirkulasi air ya. Ternyata ada manfaat dari termostat ya. Ya, betul, Pak. Tidak bisa naik suhu mesin ya. Segitu-gitu aja. Nah, kalau kali ini kita bagi apa nih, Mas Hardi nih? Nah, ini, Pak. Nah, apa nih? Pak Taufik pernah punya mobil impian. Oke. Yang mobil tersebut adalah mobil keluarga. Tenaganya juga gede. Kemudian nyaman. Terus dia luas ya. Lega. Okay. Betul. Nah, di depan kita ini ada Serena, Pak. Mungkin Pak Taufik bertanya-tanya apa mobilnya ya? Jawabannya adalah Serena. Mobil C24. Serena C24. Betul. Jadi ini mobil pertama saya, Pak. Waktu saya punya mobil. Tapi bukan ini. Bukan ini. Mobil pertama saya itu Serena C24 tahun 2004. Jadi ketika itu ada customer datang minta mobilnya dibetulin. Setelah mobilnya dibetulin ternyata kondisinya sangat parah dalaman mesinnya. Sehingga ketika dalaman mesinnya parah, dia udah putus asa lah. Wah, mesinnya udah jelek kayak gini, Mas, gitu. Nanti kalau misalnya dibetulin ya nggak sesuai sama ekspektasinya dia. Akhirnya waktu itu customer langsung, ya udah, Mas, buat Mas Hardi aja katanya gitu. Dibeli maksudnya, Pak. Dibeli, bukan dikasih ya. Dikasih. Saya dapat harga 45 juta waktu itu. Itu tahun 2009. Ternyata begitu pakai itu, meskipun mesinnya yang notabene udah jebol karena crankshaft-nya ada yang macet. Jadi bukan crankshaft macet, pistonnya macet karena overheat, water hammer. Terus akhirnya kan salah satu stang pistonnya patah. Terus menghantam ini apa namanya blok mesinnya. Blok mesinnya bolong. Nah, meskipun dengan kondisi kayak gitu, kita perbaikin, ganti stang, ganti metal. Terus yang bolong kita tambel. Itu menggunakan lem khusus yang ada di bengkel bubut ya, di las ya. Nah, terus dipakai. Nah, meskipun dengan kondisi kayak gitu, tenaganya tetap ada, kaki-kakinya juga nyaman, dalamannya lega, terus ya worth it lah. Meskipun agak boros sedikit. Oh iya. Nah, di depan kita ini, Pak. Mungkin teman-teman, ngapain niara Serena? Udah mobilnya boros misalnya. Tadi saya udah saya sebutkan boros. Terus perawatannya memang agak mahal dibandingkan dengan mobil Grand Divina misalnya, atau Avanza dan sebagainya, atau Innova. Sebenarnya antara Innova sama ini juga mirip-mirip lah. Cuman kalau Innova menang banyak spare part. Sehingga ada kelas-kelasnya mau pakai spare part yang tipe apa. Ini pun juga ada tapi lebih jarang. Nah, daripada ngambil Serena ya toh, udah gitu tahunnya juga udah tua, 2012 keluaran terakhir. Dan pasti kalau misalnya dapat juga PR-nya nggak sedikit, banyak kayak gitu. Nah, ternyata di balik itu semua ada momok atau kekhawatiran atau horornya itu, Pak. Ternyata ada mobil yang dia nggak usah perawatan, terus kilometernya juga masih rendah, dan harganya terjangkau. Ini mobil di depan kita ini ada Nissan Serena. Kilometernya baru 27.000 kilometer. 27.000 kilometer. Tahun 2012. Berarti nggak pernah jalan mobilnya? Bisa jadi, Pak. Tapi yang jelas ini untuk bannya sendiri udah pernah diganti ya. Untuk bannya pernah diganti. Kalau kita cek di sini 2024 nih terakhir ganti ban. Tapi 2024 sampai dengan sekarang ini betul-betul kayak mobil ban baru. Ini rambut-rambutnya masih ada, Pak. Rambut-rambutnya masih ada dan benar-benar jarang dipakai. Berarti 13 tahun ya? 13 tahun, 2012 sampai 2025, 13 tahun. Nah, selama 13 tahun dengan kilometernya 27.000, kalau misalnya mau di
rata-rata pemakaian berarti 1 tahun cuma 2.000-an. 2.000. Kalau rodanya pun sebenarnya masih bisa, masih ada kembangnya. Betul, masih tapi dia kan karena radial ya, kemudian dia memiliki yang namanya kompon yang berusia Pak. Kalau dia misalnya kena jalan yang beton yang beralur gitu, meskipun batikannya masih bagus, tapi secara komponnya dia sudah menurun. Sehingga nanti sudah kalau dipakai bisa kebelah. Bukan pecah ya, kebelah. Kebelah. Kayak gitu Pak Taufik. Nah, ini kita mau review Pak. Gimana sih mobil 27.000 km? Bener nggak sih? Nah, bener nggak sih? Nah, terus bisa dilihat ya. Dari mana sih buktinya bahwa ini 27 km bukan kilometer yang diputar gitu ya? Betul. Oke, baik. Pertama tentu kita buka ini dulu ya, dari karet-karet di mesin. Karet-karet dulu ya? Di mesin itu kan dia kan ada karet-karet, ada soket-soket. Nah itu kalau dia sudah lama terkena panas, tentunya akan mengalami penurunan kekenyalan. Oh iya. Nah, kalau kita bisa nggak kenyal lagi. Nggak kenyal lagi bener. Nah kalau kita melihat ya di sini ya, ini kan ada karet-karetnya. Ini kalau kita pencet Pak. Nah. Ini Pak Taufik, kalau misalnya ini pencet, jadi kita mau tunjukkan ke teman-teman biar teman-teman tahu. Ini kalau dipencet ini dia bisa nih, lihat jempol saya Pak. Nah, ya kan, empuk toh. Iya. Nah, ini empuk ini. Asli ini berarti. Empuk. Terus ini kalau kita pencet ini juga empuk. Kenapa? Karena memang masih elastis, kilometernya masih rendah. Yang berbau dengan karet itu biasanya dia akan empuk. Dipencet. Misalnya kita lari ke mobil sini. Nah, nih. Ini kilometernya sudah mendekati 100-an ya. Ini kalau kita pencet ini sama-sama AirDat. Nah, ini keras. Ini keras ya? Oh, ini keras. Ini yang kecil-kecil keras. Padahal ini tadi kecil lembut loh. Nah, ini kalau untuk yang ini reservoir ini juga masih mendingan kalau ini. Karena dia kena air terus. Kena air. Kalau ini kena panas ya? Nah, ini kan dia hawa. Nah, ini blow by. Jadi kalau blow by kan dia hanya hawa saja atau udara saja. Kalau ini kan masih ada airnya. Tapi yang jelas ini parameternya ini Pak. Itu kalau dia dipencet dia kok keras, kilometernya baru 20 ribuan. Nah, ada tanda tanya. Tanya itu. Nggak asli. Betul. Itu pertama karet-karet. Terus yang kedua tentunya adalah segel mesin. Mesin ini masih memiliki segel sealer yang sealer ini sangat sulit kita temukan di pasaran yang warnanya seperti ini dengan kekenyalannya yang sangat agak keras sedikit Pak. Jadi kan kebanyakan kan nggak kenyal tapi keras. Kalau ini kan dia kenyal agak keras. Nah ini dia segel. Masih asli ya? Masih asli. Kalau teman-teman nyari Serena dia sealernya masih warnanya kayak gini, berarti belum pernah mengalami kendala di mesin atau mungkin tidak ada tindakan pembongkaran. Kayak gitu Pak. Oh, kemudian kita bisa saksikan plastik-plastiknya. Plastik-plastik nih ya. Plastik-plastik itu ada beberapa plastik ya di dalam mesin sini ya. Pertama ini plastik master. Kita bisa saksikan warnanya tidak menguning. Di power steering juga tidak power steering tuh tidak menguning tuh. Reservoir pun juga kayak gitu. Biasanya kan reservoir kan banyak yang udah menguning terus dia ada kayak getas pecah-pecahan gitu ya. Karena panas ya. Karena panas. Apalagi yang di sini Mas nih. Nah, betul ini. 2 ekor ini. Tuh. Nah, sama ini nih. Itu dia tuh. Ini sering banget keropos teman-teman. Keropos dia. Nah, karena memang kondisinya panas di area sini. Gitu Pak Taufik. Dan kalau kita saksikan memang kondisinya masih ngejring ya. Warnanya juga masih bagus. Ininya ini mobil simpenan ini. Iya, simpenan. Itunya masih bawaan Mas berarti ya? Ya, kalau untuk yang shock ini baru saja diganti sama pemilik. Jadi dia nggak inilah, maksudnya mobil saya kan kilometer masih segini nih, biar lebih nyaman lagi. Sebenarnya shocknya masih bagus. Tapi mungkin kelamaan berhenti ya? Mungkin kelamaan berhenti gitu ya? Jenuh hidrolisnya, sehingga kadang menimbulkan suara yang mungkin dia tidak sesenyap kalau shocknya baru. Kayak gitu. Tuh, berarti 27.000 km usia 13 tahun, itu bisa membuat part-part lain itu rusak? Ya, secara karet, usia ban, usia terus ya hidrolis yang ada di shock itu pun juga ada jenuh, freon. Freon juga bisa jenuh. Kayak gitu. Tuh. Nah, plastik-plastik sudah. Kemudian dari sektor lampu. Lampu. Tuh. Lampu ini juga nggak bisa dibohongin, Pak. Bening banget nih. Ini masih bening. Biasanya kalau dia kilometernya udah agak tinggi, berarti dia sering kena panas di perjalanan, ya toh. Dia akan berwarna yang kekuningan. Kalau ini dia warnanya masih kristal sekali. Apalagi kalau kena jemur ya masih parkir ya. Apalagi kalau parkir di luar. Dan kalau parkir di luar, ya debu nempel di sana, kemudian panas, hujan,
kena semua, sehingga yang berbahan mentereng apa namanya cemerlang gini biasanya kalau udah kena hujan, panas langsung, sinar matahari langsung, itu akan mengalami penurunan kecemerlangan, Pak. Cemerlangan. Pudar ya, kusam ya. Tuh, gitu, nah, itu kalau kita bicara bagian eksterior atau bagian luar mesin. Kalau bagian dalam mesin ya tentunya kita tinggal narik aja dipstick. Dipstick ini salah satu parameter. Ketika dia kinclong kayak gini, berarti dalamannya nggak ada selat sama sekali. Kita nggak perlu buka sana. Biasanya kalau di area tekuannya sini ada sedikit warna kecoklatan, nah itu ada kecurigaan dia mengalami selat, Pak. Ini bening ini. Wah, ini bening, Pak. Ini nyata ini. Nyata, Masya Allah ini. Ini kita bagian luar ya. Kita akan masuk ke bagian dalam kali ya. Oke, Pak. Ya, ini kalau untuk yang mesin nggak usah di ini lagi. Nggak usah dikupas lagi. Kita coba menutup kapnya. Kadang kan kalau mobil ya misalnya pernah accident ya, nah, ditutup kapnya itu agak susah. Jadi dia tutup berkali-kali tutup. Dan ini kalau kita saksikan ya antara garis sama garis itu masih sinkron, Pak. Masih lurus kali ini. Lurus, ya? Ya, ini belum. Nah ini Pak. Cara kita menentukan apakah cat ini masih ori atau tidak. Nah, biasanya dari sini, Pak. Ini ada garis nih, Pak. Nah, di tepi-tepi sini ada garis ya. Nah, itu dia belum pernah di repaint. Jadi masih bawaannya pabrikan, dan banyak mobil-mobil yang bawaan pabrik itu parameternya dari ini, Pak. Catnya. Jadi bagian tepi-tepi bumper itu kadang ada kayak gini, ada garisnya. Tapi kalau udah di luar itu udah nggak digaris. Karena kalau di pabrik kan, Mas, bentar Mas, digaris dulu. Enggak. Nah ini. Terus yang berikutnya adalah kita saksikan karet-karet. Masih rapat. Jadi kita intinya kalau menentukan mobil itu masih kilometer rendah ya berhubungan sama karet, Pak. Jadi karetnya ini masih rapat antara kaca sama wither strip ya. Nah itu dia masih sangat rapat sekali, nggak ada renggang sama sekali. Nah itu. Tuh karet-karetnya masih lembek semua ya katanya. Lembut nih. Masih lembut. Ya kan tuh. Kita pernah dapat Evalia itu juga lah. Nah, yang dulu itu pernah juga. Nah ini kalau kita buka dan tutup kendaraan itu suaranya juga beda. Ini run channel, terus karet yang weld body. Ini ada dua ya. Ini masih empuk nih. Masih empuk banget nih. Nah ini. Padahal kalau dibicara tahun ya udah 13 tahun ya. Tapi karena yang kilometernya rendah dan mungkin dia tersimpan di garasi, modelnya kayak gini, Pak. Warna di sini di kulit jeruk itu juga masih terasa ininya apa namanya alurnya, Pak. Belum halus. Tuh, sobat beda tuh. Masih ada kulit jeruknya. Ini bukan dipoles ini, bukan digosok, asli. Asli, Pak. Baunya aja kok bau dealer. Bau dealer ya? Ini gimana ceritanya, Mas? Ini kalau bau ini bisa divisualisasi, maka ini tulisannya dealer. Nah ini, Pak, kalau kita ngeliat di pedal rem, karena dia matic kan, Pak. Nah itu kan otomatis kalau matic itu yang paling sering keinjek itu adalah pedal remnya. Nah di sana ada alur ini sama sekali belum ada yang aus atau gepeng. Oh iya, masih persegi semua ya, masih sudut-sudutnya ya. Semua itu, Pak. Tuh. Nah ini ada yang mengejutkan adalah ketika dia di on kan. Tuh, sobat Pedia, berapa kilometernya? 27.000. Asli. Iya. Wah. Baunya benar-benar bau dealer kata Mas Ardi. Mas Ardi, baunya kan tadi AC-nya hidup ya? Tanpa lupa kelihatannya AC lupa dimatikan. Ya. Itu bau dealernya kok nggak hilang? Ini ceritanya ditaruh di mana sampai 13 tahun ya? Ya saya juga nggak tahu, Pak. Ini mobil baru saya dapat dan ini sok bekasnya. Oh ini soknya sobat Pedia diganti, bener. Ya ini kalau kita lihat joknya saja ini belum ada sama sekali mengkerutnya, Pak. Tuh itu. Ini masih asli sobat Pedia. Masih mudi ini. Waduh, nih beruntung orang yang dapat ini, bener. Nah ini kalau kita hidupkan mesinnya, getarannya di setir nggak ada ya? Minim sekali, Pak. Di sini juga nggak ada getarnya. Nah ternyata mobil yang kita ingin sampaikan adalah mobil yang seperti ini masih ada. Gitu. Tinggal kita mau sabar atau enggak. Mencarinya ya. Mencarinya. Karena dulu produksinya juga cukup banyak kok Serena itu C24. Dan ini dia udah pakai ini ya apa namanya hisap ya. Kalau misalnya dia nggak rapat nutupnya gini misalnya.
Nah, dia ngisap sendiri. Oh. Ini seri HWS. Kalau yang sebelah kiri dia otomatis. Seperti itu Pak Taufik. Mau masuk ke dalam, Pak? Mau ngeliat apa di dalam? Apalagi Mas yang perlu dicek kalau kita menemukan mobil yang kilometer rendah? Betul. Jadi kalau untuk yang ini sih mungkin kampas rem ya perlu dicek karena memang kilometer rendah karena jarang dipakai. Bisa jadi malah dalam perawatan kampasnya atau cek rem 4 rodanya jadi terabaikan. Kayak gitu. Tapi nggak semuanya sih. Biasanya mobil yang jarang dipakai itu punya bos besar ya. Sehingga yang merawat adalah drivernya. Baik. Tapi tidak semua rezeki seperti ini ya. Kita dapat yang 27.000 km gitu ya. Betul, Pak. Tapi intinya masih ada barang. Masih ada ternyata. Nih ngomong-ngomong harganya berapa kemarin? Wah, kalau harganya bisa tembus. Kalau perkiraan Mas ini harganya tinggi nggak? Perkiraan saya sih karena gini, yang punya ini kan customer kami ya, Pak Andre itu semoga Allah menjaganya. Jadi memang beliau itu mungkin ingin nostalgia ya. Dulu merasakan mobil yang enak dipakai itu Nissan. Ya toh, ibaratnya mobil Eropa yang masuk ke Jepang. Rasa Eropa ya. Iya, jadi mobil Jepang rasa Eropa. Sehingga mobil dia itu selalu mencari mobil-mobil Nissan yang kilometernya itu memang betul-betul real rendah. Dan saya aja kaget waktu posisi kemarin bawa mobil ke sini, Mas. Saya masukin mobil ya, Serena saya. Oh iya siapa? Tak pikir Serena C26. Tahu-tahu Serena C24. Begitu dicek, wah, kok downgrade, Pak? Saya bilang gitu. Saya udah ini aja udah memicingkan mata. Tadinya C26 kok pakainya C24. Begitu sampai sini, wah malah saya takjub. Dan perkiraan kalau misalnya bicara masalah harga ya tentunya ada barang ada harga. Nah, jadi barang seperti ini ya jangan mengharap harga 70 juta teman-teman. Iya betul. Ini tembus berapa kira-kira? 100 ada nggak? Ya kalau saya menilai ya 120-an. 120-an? Kalau barang kayak gini. Ini di tahun 2025 ya. Nah, mungkin nanti di tahun 2026 atau mungkin di kondisi yang lain itu mungkin bisa lebih. Atau mungkin lebih dari 120 Pak. Itu minimal. 120 dapat barang yang kayak gini. Kita misalnya mau bandingin, daripada ngeluarin duit 120 juta buat C24, mending saya cari C26 gitu ya, atau Bianti dan sebagainya, gitu kan. Kalau kembali saya kepada sih, ini ya? Kembali kepada karakter pengendara ya. Kalau kita pengen mobil yang sat-set naik ke Dieng itu nggak pakai mikir, kemudian di tol dengan kecepatan yang 140 ke atas saja ini masih nyaman ya kalau saya sih mending C24 kayak gitu. Dan perawatannya juga nggak begitu sulit dan dia secara elektrikalnya simple kayak gitu. Ya intinya kalau untuk mobil kembali kepada pribadi masing-masing, Mas Taufik, kita di sini hanya men-share bahwasanya mobil C24 yang tahun 2012 ternyata masih ada dengan kilometer yang sangat ciamik, rendah, dan ini bisa teman-teman pinang kalau misalnya teman-teman ingin mobil yang keluarga, kemudian dia bandel dan harganya juga terjangkau, Nissan Serena C24 bisa menjadi solusi. Seperti itu Pak Taufik, terima kasih sudah menyimak video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.